Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 berada di angka 4,68%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk bekerja. Namun di balik tren positif ini masih muncul pertanyaan soal kualitas lapangan kerja, pemerataan kesempatan, hingga daya serap pada sektor-sektor ekonomi ke depannya. Lalu bagaimana membaca angka ini secara lebih komprehensif dan apa tantangan utama pasar tenaga kerja hari ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama adalah tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana Yuda dan juga Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Selamat sore Pak Aditya dan juga Bu Esther, apa kabar? Selamat sore Mas Bram, Pak Esther. Sore Mas Bram, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya ke Pak Adit terlebih dahulu. Jadi di data yang sama Pak Adit, ini saya cuplik, angka 113.000 ini ternyata berhasil bekerja kembali. Walaupun kemudian angka PHK-nya cukup tinggi begitu Pak Adit. Artinya ini sudah sesuai dengan harapan, sudah sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah sebetulnya Pak Adit? Oke, kalau kita melihat data BPS memang ada 190.000 ya selama kurun waktu 1 tahun Februari 2015-2026 kemarin yang terkena PHK, dan dari data itu ada 113.000. Jadi tadi sampaikan Mas Bram ada sekitar 83.000 perkiraan. Kalau kita melihat data ini, tentu ini data yang dynamic ya, data yang terus berubah. Ekspektasi pemerintah tentu ini bisa kembali bekerja semua tertampung di lapangan kerja yang ya. Karena itu apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana memberikan stimulasi pada ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi kembali lagi merefer kemarin itu apa yang dirilis oleh BPS mengenai angka pertumbuhan di 5,61%, itu instrumen fiskal sangat memberikan daya dukung yang luar biasa, sehingga memberikan multiplier efek yang luar biasa pada pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya adalah juga pada penciptaan lapangan kerja. Karena itu memang apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui percepatan alokasi belanja, terutama pada program-program prioritas panjang kuartal pertama Januari-Maret tahun ini, itu memang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang untuk memitigasi apa yang terjadi saat ini tadi yang terkonfirmasi melalui data BPS yang diumumkan juga kemarin. Jadi secara keseluruhan memang apa yang dilakukan pemerintah adalah ada 3 hal tentunya. Pertama adalah menjaga daya beli, kemudian yang kedua mendorong investasi, dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan multiplier efek sebesar-besarnya melalui program-program. Ketiga-tiganya saling berkaitan dengan kondisi ketenaga kerjaan kita. Bagaimana daya dengan silakan. Pak Adit, pertanyaannya ketika memang masih ada sekitar 87.000 orang yang menganggur, ini kalau saya breakdown ada 69 yang masih menganggur, 14,6 ribu masuk kategori bukan angkatan kerja. Artinya kalau Anda katakan tadi ada efek dominonya, sebetulnya apa yang menjadi tantangan utama? Apakah soal kualitasnya sehingga tidak terserap, atau kemudian soal lapangannya yang memang jangan-jangan tidak sebanyak jenis pencari pekerjanya begitu Pak Adit? Ya, kalau kita melihat secara objektif ya, ada yang kehilangan lapangan pekerjaan karena memang ada dampak-dampak imbasan dari luar yang memang itu di luar kendali pemerintah. Tapi di sisi lain ada pihak-pihak yang tertampung. Tentu ini bukan arti memang kita bicara soal kualitas atau apa, tetapi memang kondisi sekarang ini ada imbasan dari pengaruh luar yang memang pemerintah tentu tidak bisa mengendalikan itu, dan inilah yang sekarang ini dimitigasi oleh pemerintah melalui penciptaan lapangan kerja. Oke, baik. Saya bergeser ke Bu Esther. Jadi Bu Esther, artinya benarkah memang ada faktor lain di luar industri kita hari ini yang kemudian mempengaruhi itu daya serapnya menjadi berkurang, atau sebetulnya kembali pada pertanyaan pertama bahwa jangan-jangan kualitasnya yang kurang atau kemudian lapangan yang kurang besar? Bu Esther. Baik, Bu Esther, masih bergabung dengan kami, Bu Esther? Ya, barusan nge-lag, Mas. Oh ya. Ya, kalau menurut saya ya ada faktor lain. Halo? Ya, silakan Bu Esther, kami sudah mendengar.
Ya, kalau menurut saya ada faktor lain ya dengan adanya pengangguran yang sangat banyak gitu ya di Indonesia saat ini. Tidak hanya karena ada deindustrialisasi di mana kontribusi industri manufaktur itu relatif menurun ya saat ini dibandingkan dengan 10 tahun terakhir gitu ya. Dan nah kemudian di sini juga kita lihat lagi bahwa ada pergeseran akibat pengangguran tersebut, PHK besar-besaran yang terjadi sebelumnya dan mungkin ancamannya akan ke depannya juga akan sama, maka ada pergeseran dari pekerja sektor formal menjadi sektor informal. Nah, sehingga mereka ya berusaha untuk survive ya, untuk mencari income lagi dengan cara bekerja di sektor informal. Dan yang ketiga, kalau kita lihat lagi, ada mismatch skill ya, ada kesenjangan keterampilan, sehingga mereka yang tidak sesuai skillnya maka tidak bisa diterima di tempat pekerjaan ya di sektor formal tersebut. Nah, sehingga ini menurut saya kalau dibiarkan terus-menerus ya, maka akan ada beban demografi yang harus ditanggung ke depannya. Nah, ini kita harus aware. Demikian Mas Bram. Oke, Bu Esther, kalau kemudian kembali pada data 113.000 orang kembali bekerja, ini menurut pengamatan Indef, apakah memang ini yang kembali bekerja pada formal atau jangan-jangan ada atau jangan-jangan mayoritas bergeser pada informal, Ibu? Nah, sebagian besar mereka bisa bekerja di sektor formal, tetapi sebagian besar mereka bekerja di sektor informal. Jadi data menunjukkan ada pergeseran cukup besar ya, pekerja yang tadinya di sektor formal menjadi ke sektor informal. Sekarang kurang lebih sekitar 50-60% ya orang bekerja di sektor informal gitu, Mas. Oke, itu angka yang mengkhawatirkan atau sebenarnya ya kita tidak apa-apa dengan angka itu? Bu Esther? Menurut saya kita harus sangat waspada dengan hal ini. Ya, menurut saya kita harus waspada dengan angka ini gitu. Kenapa? Karena orang yang bekerja di sektor informal, artinya mereka secara pendapatan itu relatif tidak stabil. Yang kedua, bagi mereka yang bekerja di sektor informal, tentunya misalnya membayar pajak gitu, itu mereka juga akan kurang gitu. Jadi buat negara ini juga suatu kerugian besar. Dan yang ketiga, kalau mereka bekerja di sektor informal, maka regulasi pemerintah itu tidak bisa langsung menggrab mereka gitu. Jadi ini yang harus kita pikirkan, ini adalah PR kita gitu Mas. Oke, baik, saya kembali ke Pak Aditya. Jadi itu kemudian Pak, kalau dianggap mayoritas kembali pada sektor informal, artinya ada kerugian bagi pekerjanya iya, regulasi pemerintah tidak bisa mencakup pekerja, pun kemudian potensi pada penerimaan negaranya juga tidak semaksimal pada sektor formal. Apa yang kemudian negara bisa tanggapi begitu? Ya, terima kasih Mas Bram. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Es. Tadi memang posisi tenaga kerja informal itu sangat rentan, baik dalam konteks kesejahteraan maupun perlindungan secara hukumnya juga. Karena itu memang upaya pemerintah sejak lama adalah bagaimana menarik mereka yang ada di sektor informal jadi pekerja formal. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sebenarnya mengarah ke sana. Bagaimana katakanlah sekarang kita kemarin melihat akhir bulan April kemarin pemerintah membuka lowongan 35.000 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Inilah upaya untuk menarik mereka yang belum bekerja maupun mereka yang sebelumnya bekerja di sektor informal untuk masuk ke sektor formal. Demikian pula upaya melalui penyerapan tenaga kerja lewat program hilirisasi atau penciptaan investasi. Dan investasi bulan lalu juga melansir data untuk kuartal 1 ada target realisasi investasi 498 triliun. Itu disampaikan ada penciptaan 700.000 lebih tenaga kerja. Artinya ini juga adalah upaya untuk men-shifting mereka dari yang sebelumnya menganggur dan juga yang bekerja di sektor formal untuk menjadi pekerja di sektor formal. Dan tentunya ini masih berkelanjutan. Banyak program pemerintah yang memang
diharapkan atau ditargetkan untuk bisa menciptakan multiplier effect terhadap ketenagakerjaan yang masih berjalan dan belum beroperasi. Oke. KDKMP misalnya, targetnya adalah 80.000 unit. Sekarang baru 35.000 unit yang di posisi 35.000 manajer koperasi. Artinya masih akan ada lagi formasi posisi yang akan ditawarkan kepada masyarakat yang akan bekerja atau butuh pekerjaan. Baik, Pak Adit, Itu, Mas Bram. izinkan saya dalami itu. Berarti artinya bagi negara mana yang lebih prioritas? Artinya pada sektor-sektor seperti Koperasi Desa Merah Putih atau sektor yang memang masih baru, atau kemudian pada sektor yang sempat goyang di 2025, misalkan seperti garment yang cukup membuat banyak atau menyumbang PHK begitu Pak di tahun lalu? Ya, bagi pemerintah melihat dua-duanya harus berjalan. Pemerintah dalam ini menjadi stimulan bagi dunia ketenagakerjaan dalam situasi ekonomi yang memang tidak menguntungkan saat. Tapi di sisi lain tentu mendorong bagaimana sektor swasta ini juga bisa kembali bergerak, kembali pulih, kembali bangkit, kemudian juga bisa melakukan penyerapan tenaga kerja yang signifikan ke depan. Sehingga bagi pemerintah sekali lagi ini adalah dua hal yang harus dijalankan secara paralel. Baik. Tapi dalam kondisi saat ini memang pemerintah tentu harus berada di depan melalui instrumen fiskal yang memungkinkan untuk dilakukan. Oke, Bu Esther, jadi seberapa kami masyarakat masih bisa berharap dan melihat ini secara optimistis begitu, mengingat kondisi global juga sangat mempengaruhi ekonomi kita? Ya, ini pertanyaan. Ya, ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi untuk bisa masuk ke labor market itu arti kita juga harus kompeten gitu kan. Nah, kompeten dalam apa? Kompeten agar bisa skill kita itu masuk ke labor market gitu. Nah, ke depan ini saya melihat ada banyak perubahan ya, tidak hanya sektor-sektor industri yang dijalankan bisnis as usual ya. Di sana sudah ada otomatisasi, kemudian ada AI ya. Jadi keterampilan-keterampilan yang yang bisa dilaksanakan gitu, digunakan untuk mendapatkan job itu gitu, untuk pekerjaan itu. Maka mereka harus siap dengan upskilling gitu ya, atau reskilling. Nah, artinya mereka yang sudah punya kemampuan ya ditingkatkan lagi terkait dengan literasi digital misalnya, terkait dengan hard skill teknologi. Karena kalau kita bicara hilirisasi itu tidak semuanya bisa tertampung di sana karena teknologi yang digunakan misalnya harus menggunakan teknologi hijau gitu kan. Jadi orang harus belajar lagi teknologi hijau seperti apa. Oke. Nah, kemudian untuk juga harus bisa bahasa asing gitu agar bisa bekerja di sana juga gitu. Yang which is adalah manajemennya misalnya kebanyakan orang asing gitu Mas. Oke, jadi artinya kalau saya permudah untuk saya yang awam, artinya harus kemudian bisa belajar menyesuaikan dengan zamannya ketimbang harus kembali pada sektor-sektor yang sudah ada sebelumnya, Bu Esther. Betul. Ya, kita harus beradaptasi ya dengan perkembangan zaman. Karena kalau kita tidak beradaptasi, maka dilibas oleh zaman gitu. Intinya seperti itu sih. Kemampuan, kompetensi itu harus ditingkatkan sesuai dengan apa yang dimau di market gitu, apa yang dimau di pasar tenaga kerja gitu, Mas Bram. Oke, terakhir untuk Anda, Bu Esther. Jadi artinya apa rekomendasi Indef kemudian yang secara konkret agar kemudian pemerintah bisa segera membenahi atau memberikan insentif pada industri-industri yang memang goyang di tahun lalu agar tidak terulang di tahun ini, Ibu? Yang pertama adalah pemerintah seharusnya memberikan ya insentif. Insentif tidak harus insentif berupa tax reduction ya, tetapi juga misalnya ada relaksasi kredit gitu. Nah, sehingga paling tidak mereka survive dulu, tidak berutang dulu misalnya, atau misalnya kredit subsidi tingkat suku bunga, misalnya seperti itu. Jadi tingkat suku bunganya direndahkan gitu, dikurangi. Nah, sehingga mereka punya budget space yang bisa digunakan untuk paling tidak jaga-jaga. Ini karena bahan bakunya semuanya naik gitu. Jadi harga tetap
bisa di-maintain gitu. Nah, yang kedua itu subsidi insentif untuk industri ya. Yang kedua, kalau untuk tenaga kerjanya dipersiapkan gitu kompetensinya. Ada balai-balai latihan kerja yang kurikulumnya itu harus sama dengan kebutuhan industri gitu. Jadi demand dan supply-nya itu matching gitu nanti di labor market. Dan yang ketiga, kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya problem ini tidak hanya beban pemerintah ya, tetapi juga pemerintah juga bisa mengajak swasta, perguruan tinggi untuk berkolaborasi bersama-sama. Karena misalnya perguruan tinggi kurikulumnya nggak matching nih, maka produknya juga tidak akan matching dengan labor market gitu. Nah, di sisi lain juga kalau kita lihat swasta juga bisa diberikan satu ruang gitu ya. Katakanlah di kawasan industri itu mereka bisa bikin balai latihan gitu yang swadaya sendiri. Nah, diberikan insentif misalnya berupa sewa atau sewa tanah apa sewa bangunan gitu. Ya pokoknya mereka bisa swadaya balai latihan itu sendiri gitu dan seterusnya. Baik. Sebenarnya banyak sekali Mas Bram yang Oke. bisa dikerjakan oleh pemerintah. Oke, salah satunya adalah upgrade skill untuk para pekerja begitu ya. Pak Adit, saya terakhir ke Anda, apa yang bisa dilakukan negara juga menyiapkan tenaga kerja Pak? Dan seberapa kami bisa mengira atau membayangkan 87.000 orang yang nganggur ini akan bisa terserap di sisa 2026 ini Pak Adit? Baik, terima kasih Mas Bram, Mbak Esther. Jadi untuk upscaling tenaga kerja, jadi pemerintah sebenarnya sudah mempunyai program untuk jaring pengaman bagi korban PHK melalui jaminan kehilangan pekerjaan yang itu ada di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Itu mereka yang korban PHK menerima tunjangan tunai selama 6 bulan, menerima konseling, mendapatkan fasilitas konseling, kemudian menerima info pasar kerja dan bisa menikmati pelatihan. Dalam hal ini tentu upskilling untuk dia bisa mencari kerja dan kembali bekerja. Kemudian pemerintah juga melalui Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pendidikan vokasi yang targetnya 70.000 lulusan SMA. Dan untuk yang lebih advance lagi, kita ingat Februari kemarin waktu Presiden ke Inggris melakukan MOU antara Danantara dengan salah satu perusahaan Inggris ya, Limited yang bergerak di bidang semikonduktor. Itu tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Esther, semikonduktor atau produsen chip ini adalah industri kekinian. Dan itu pemerintah sudah berjalin kerjasama atau melalui Danantara dengan ARM Limited London itu untuk bisa mengirimkan 15.000 insinyur kita untuk bisa belajar atau transfer teknologi atau pembelajaran pengetahuan mengenai semikonduktor dan chip itu dari ARM Limited, sehingga kita nanti juga ada fitur untuk bagaimana kita menjadi salah satu negara untuk memproduksi semikonduktor. Ini tentu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah secara simultan tadi di satu sisi menciptakan lapangan kerja, tapi di sisi lain juga memperkuat kemampuan, kompetensi dan kapasitas dari calon tenaga kerja itu. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Kita akan tunggu seperti apa. Masih ada sekitar lebih dari 7 bulan lagi hingga akhir 2026. Terima kasih atas waktu Pak Aditya, tenaga ahli Bakom, dan juga Bu Esther, Direktur Eksekutif Indef, telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Bapak dan Ibu. Selamat sore Mas Bram, Pak Esther.